Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel saya, Daun Talas Channel. Dalam video saya kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menanam jagung yang hanya menggunakan polybag seperti ini. Namun bisa menghasilkan buah atau bonggol jagung yang besar-besar seperti ini. Baik kawan, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya. Namun sebelum itu, bantu like video ini. Bila sudah, ayo kita menuju ke tutorialnya. Kita mulai untuk melakukan persemaian terlebih dahulu. Kita siapkan bahan-bahannya. Di sini kita punya ini. Anggap saja ini polybag semai ya kawannya, tapi ini bukan dari bahan polybag, ini plastik biasa. Video tentang pembuatan ini ada di deskripsi. Ini berisi tanah dan sekam bakar tanpa ada kompos apa-apa. Dan berikutnya ini ada biji jagung itu sendiri. Bisa gunakan merek apapun. Ini sebelum kita tanami, kita siram dulu dengan air sampai jenuh. Di sini saya gunakan air biasa saja, kawan. Baik, setelah semuanya basah, kemudian biji kita tanam di masing-masing polybag ini. Oke, kita buka dulu, kawan. Ini berwarna merah ya, ini sudah diberi pestisida dengan tujuan agar dia tidak dimakan semut ya. Baik, tinggal kita tancapkan satu persatu sambil ditutup dengan tanah ya. Lagi, bagian yang runcing ini menghadap ke bawah itu lebih baik, tapi tidak harus. Kemudian tutup lagi dengan tanah. Baik, ini sudah saya tanam ya semuanya di sini. Itu masih ada sisanya. Saya gunakan nanti di episode yang akan datang. Dan selama menunggu proses semai ini tidak boleh kita kenakan panas matahari langsung ya kawan ya. Tapi tidak harus ditutup juga. Di sini saya letakkan saja di teras ya. Yang penting disiram saja dan dijaga kelembapannya. Nanti setelah bertunas baru boleh kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Tujuannya agar ini tidak mudah kering ya, karena ini kan tempatnya kecil ya. Jadi kalau kena matahari sedikit saja langsung kering. Berbeda kalau di tanah langsung, dia lebih luas tempatnya. Dan perhatikan jangan sampai ada genangan ya. Di sini saya gunakan wadah yang sudah pecah, jadi air yang menggenang tadi itu sudah hilang sekarang. Oke, kita tengok lagi nanti beberapa hari yang akan datang. Oh ya, sebagai penanda, hari ini kita berada di tanggal 20 September tahun 2021, hari Senin. Hari ini hari Kamis, tanggal 23 September tahun 2021. Ini sudah bertunas ya kawan. Sebagian besar sudah pada bertunas. Ini dia, ini dia. Jadi ini saya biarkan di sini saja. Ini kalau pagi terkena sinar matahari ya dari sana sampai jam 11-an. Kalau untuk dipaparkan dengan sinar matahari langsung sepertinya tidak bisa ya, karena pasti akan kering ininya ya, tempat semainya ini, polybagnya ini.
Bisa juga, yang penting Anda siram ya setiap hari. Ini contoh saya siram dengan air biasa. Kalau di polybag ditanam langsung itu lebih bagus ya kawan ya. Hanya saja di sini saya sengaja menggunakan ini karena saya yakin tidak semua biji yang saya tanam itu bisa tumbuh. Jadi di semai ini adalah cara saya untuk melakukan seleksi mana-mana biji yang bisa ditanam nantinya. Oke, kita tengok lagi nanti ya beberapa hari kemudian seperti apa kondisinya. Sekarang tanggal 26 September tahun 2021. Seperti ini kondisi persemaian dari jagung kita, dan ini sudah bisa untuk dipindah tanamkan. Di sini nampak terlihat ada juga yang baru mau tumbuh. Jadi nanti kita seleksi saja, kita ambil yang memang benar-benar sudah tumbuh. Oke, kita ke kebun sekarang. Untuk media tanam sendiri, di sini saya cuman pakai tanah biasa dicampur sekam bakar ya, yang penting gembur. Video tentang pembuatan media tanam ini ada di video yang ini, lihat link ada di deskripsi. Ini sudah saya isikan sebagian, itu sudah saya susun di sana, dan ini tinggal saya masukkan lagi ke dalam polybag. Seperti apa? Di sini saya tidak gunakan kompos kotoran hewan karena saya tidak memiliki, tapi ini saja sudah cukup. Oke, selanjutnya tinggal kita tabur kapur dolomit ya pada semua polybag ini. Ini dolomitnya kawan. Di sini saya gunakan yang sudah kehujanan. Sebenarnya gunakan yang masih berupa tepung ya. Ini tadi malam saya lupa meneduhkan ya, sehingga dia kena air. Tabur saja seperti ini supaya tanahnya tidak terlalu asam. Dicampur lebih baik. Oh ya, ukuran polybagnya sendiri saya gunakan 35 x 40. Itu ukuran minimal. Oke, saya selesaikan dulu semua ya kawan ya. Paling mudah gunakan yang masih berupa serbuk ya. Jadi bisa ditabur. Ini berhubung sudah kehujanan, jadi saya kesusahan untuk menaburnya. Dan jadinya seperti ini kawan setelah saya susun. Ini dolomit sudah saya taburkan. Selanjutnya tinggal kita siram saja dengan air ya, secukupnya. Yang penting media tanamnya menjadi basah. Oh ya, untuk jarak tanam di sini per polybag saya berikan jarak kira-kira satu tangan ya, satu telapak tangan, sehingga jarak antar tengah itu kira-kira 30 cm ya. Jadi kira-kira saja ya kawan ya. Selanjutnya tinggal proses tanam. Di sini kita butuhin ya kawan ya, ini furadan insektisida agar persemaian kita ini tidak dimakan belalang maupun dimakan semut. Caranya tinggal kita gali seberapa dia mau ditanam. Kedalamannya menyesuaikan tinggi dari polybag semainya ya. Kemudian kita tabur furadan kira-kira segini kawan. Nah, seperti itu, dan ini kita masukkan. Untuk plastiknya dibuka ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup dengan tanah sekelilingnya. Satu polybag, satu tanaman. Kita tabur furadan. Tanpa furadan bisa kalau di daerah Anda tidak terlalu banyak belalang. Di sini berhubung banyak rumput, jadi belalang ada di mana-mana. Termasuk juga semut. Oke, saya mau selesaikan dulu semua ya. Hari ini tanggal 29 September tahun 2021. Ini 3 hari ya setelah kita pindah tanam. Kondisinya seperti ini jagungnya. Secara keseluruhan sama ya pertumbuhannya. Karena memang kita semai ya, dan kita pilih mana biji yang bagus yang bisa tumbuh sempurna baru kita tanam. Walaupun ada yang kerdil ya kawan ya. Suatu contoh di sini. Ini mungkin bukan kerdil karena saya nguburnya terlalu dalam dan hasilnya seperti ini. Untuk perawatan hari ini tidak ada, kecuali hanya disiram. Dan pastikan Anda menyiramnya tiap hari kawan, supaya dia tidak kekeringan. Lanjut kawan, sekarang tanggal 3 Oktober hari Minggu tahun 2021. Tanaman kita sudah semakin besar. Ini usia 1 minggu setelah pindah tanam. Seperti ini kondisinya. Semuanya sehat-sehat kawan. Ini ada belalang bertengger di sini. Dia biasanya memakan daun ya kawan. Setelah ini kita semprot ya. Hari ini jadwalnya kita akan lakukan pemupukan berupa NPK dan juga urea, dan juga penyemprotan insektisida.
untuk mencegah hama seperti ini ya, dan juga anti jamur. Untuk aplikasi pemupukan kita kerjakan secara pengocoran. Di sini kita membutuhkan 2 bahan pupuk. Ini ada NPK 1616 dan ini urea. Pertama kita takar sejumlah tanaman yang ingin kita kocor. Di sini saya memiliki sekitar 26. Jadi kita siapkan air sejumlah 26 gelas. Gelasnya bebas. Di sini saya gunakan bekas air mineral. Ini sejumlah 26. Kemudian NPK 1616-nya sejumlah 26 sendok teh. Ini sendok teh ya, seperti ini contoh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 22 23 24 25 26. Untuk NPK 16-nya cukup. Lanjut lagi dengan urea. Urea boleh gunakan yang bersubsidi ataupun yang bukan. Di sini saya gunakan yang subsidi. Ciri-cirinya dia warna-warni seperti ini ya. Ini sama 26 sendok teh seperti ini saja. 1 2 3 23 24 25 26. Baik, tinggal kita aduk rata, kemudian kita kocorkan per polybag masing-masing 1 gelas. Setelah semua dianggap rata, kita periksa dulu. Kalau sudah tidak ada butiran, berarti sudah rata ya. Tinggal kita kocor saja per tanaman 1 gelas, sesuai takaran kita di awal. Kita lanjut lagi untuk melakukan penyemprotan di hari ini. Kita pakai apa? Di sini kita punya 3 bahan yang akan kita campur sekaligus. Pertama, insektisida. Saya gunakan merek ini. Anda bisa gunakan merek lain. Mengikuti dosis yang sesuai yang dianjurkan. Di sini saya gunakan air 1 liter. Jadi saya gunakan cukup setengah cc. Ini mengikuti dari dosis yang dianjurkan. Selanjutnya, pupuk daun kita gunakan Gandasil D. Takarannya, karena ini cuma 1 liter, kita gunakan sekitar setengah atau 1/4 sendok teh. Seperti ini cukup. Untuk fungisida sendiri, di sini saya gunakan Titan. Anda bisa gunakan merek lain dengan dosis mengikuti sesuai anjuran. Ini saya gunakan 1/4 sendok teh. Setengah sendok teh bisa. Baik, saya isi air dulu, kita campur dan kita semprotkan. Saatnya penyemprotan ya kawan. Semprotkan secara merata ke seluruh bagian daun. Kegunaan insektisida tadi untuk mencegah hama seperti belalang yang tadi ataupun ulat pemakan daun. Sedangkan fungisida kita gunakan untuk mencegah dia terserang oleh jamur ya, terutama musim hujan seperti hari ini. Dan juga pupuk daun Gandasil yang tadi itu untuk memacu pertumbuhan di masa vegetatif ini. Sekarang hari Rabu, tanggal 6 Oktober tahun 2021. 3 hari berselang setelah pemupukan, tanaman kita sudah sedemikian besar. Ada 1 kilan ya kawan ya. Kalau tambah daunnya tentunya lebih. Hari ini memasuki minggu jalan, minggu ketiga. Hari ini kita berada di tanggal berapa ya? Tanggal 10 bulan 10 tahun 2021. Kalau ingin direview tanaman kita semakin besar ya kawan ya, ketimbang video sebelumnya. Oke, untuk review tanaman saya rasa ini tidak ada hal yang terkendala ya, semuanya baik-baik saja. Warna hijau daun sangat hijau malah kalau saya lihat ini. Artinya kecukupan unsur hara nitrogennya itu tercukupi ya kawan ya. Seperti ini. Dan kalau Anda ingin tahu polybagnya ini saya gunakan ukuran 35 x 40 ya. Baik ya kawan, kita lanjut dulu untuk perawatan di hari ini berupa pemupukan ya. Di sini kita siapkan dulu. Saya punya pohon ini sejumlah 26 ya, 26 polybag. Jadi kita takar, ini sudah saya takar. Airnya 26 gelas. Kemudian NPK 1616. Boleh pakai Ponska ya kawan ya. Kalau mau agak mahal sedikit bisa gunakan ini. Per tanaman 1 sendok teh, berarti karena ini 26 kita berikan sejumlah 26 sendok teh ini. Oke, saya hitung dulu. 1 2
Stand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one time for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. 23, 24, 25, 26. Untuk NPK sudah cukup. Selanjutnya kita gunakan lagi urea. Ini dengan takaran yang sama, 26 sendok teh. Bisa hitung dulu. 1, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bila dirasa sudah cukup rata, tinggal kita kocor ya kawan, sesuai takaran ya, per tanaman 1 gelas. Dan lanjut ya kawan, untuk penyemprotan. Di sini sudah saya siapkan air sejumlah 1 liter. Untuk insektisida, ini untuk mencegah hama seperti belalang dan ulat ya. Kita pakai ini ya. Kebetulan saya pakai Pegasus. Anda bisa gunakan merek lain, bisa Kurakron dan lain sebagainya. Kalau jagung ini tidak terlalu susah kawan, tapi setidaknya dalam 1 minggu itu ada disemprotkan ya. Dan bisa digunakan 1 kali aplikasi seperti ini, maksudnya disemprotkan di hari yang bersamaan dengan fungisida maupun pupuk daun. Untuk fungisida, untuk mencegahnya terserang jamur, kita pakai Ditan. Anda bisa gunakan merek lain, tidak terpaku terhadap merek yang saya pakai ya. Ini 1 liter, dosisnya cukup setengah sendok teh. Kurang dari itu boleh ya. Ya ini ya. Anggap saja ini setengah sendok teh kawan. Tidak terlihat ya di sini ya. Nah ini rata ya. Kemudian Gandasil D. Ini sebagai pupuk daun ya, untuk memacu pertumbuhan vegetatif seperti saat ini. Ini dosisnya sama, setengah sendok teh seperti ini. Yuk kita masukkan. Oke, saya campur dulu, kemudian kita semprotkan. Semprotkan ke seluruh bagian ya, atas dan bawah daun, terutama bawah daun ya, dan batang-batang juga. Karena ini mengandung fungisida, ini penting sekali untuk mencegah dia diserang oleh jamur ya. Sekarang tanggal 17 Oktober tahun 2021, hari Minggu, dan seperti ini kondisi tanaman dari jagung kita. Dari segi pohon semuanya tinggi ya kawan, batangnya kokoh ya, sangat subur dan hijau, tidak ada yang cacat, bahkan di daunnya pun tidak ada yang berlubang dimakan hama. Semuanya sangat-sangat subur dan tidak ada gangguan dari hama maupun penyakit, yang menandakan bahwasanya pestisida yang kita semprotkan itu bekerja dengan baik. Oke, kalau gitu kita lihat ya pupuk apa yang kita gunakan di hari ini. Di sini airnya sejumlah 26 gelas maksudnya, karena ini kita cuman punya 26 polybag. Untuk ureanya kita gunakan 26 sendok teh. Ini sendok teh kawan, 26 sendok teh, dan NPK nya juga sama, 26 sendok teh. Langsung saja kita campurkan. Baik kawan, ini kita anggap rata ya. Kemudian kita kocorkan per tanaman 1 gelas. Seperti ini. Cara ini kita lakukan 1 minggu sekali. Nanti setelah muncul bunga baru pupuknya kita rubah. Untuk sementara biarkan seperti ini. Kita lanjut lagi kawan untuk penyemprotan. Kita siapkan dulu bahan-bahan yang kita pakai di hari ini. Kita masih gunakan 3 bahan ya, sama seperti minggu sebelumnya. Yakni insektisida, kita masih pakai ini ya kawan. Tidak harus yang seperti saya pakai, bisa gunakan merek lain. Saya memakai yang saya punya saja. Ini saya beri sekitar setengah cc ya, karena saya menggunakan air 1 liter nantinya. Ini cukup setengah cc obatnya. Ini untuk menghalau hama belalang maupun ulat, bisa, kutu-kutuan juga bisa. Dan pupuk daun kita gunakan Gandasil D saja, karena ini masih dalam masa pertumbuhan. Untuk dosis 1 liter cukup setengah sendok teh. Ini sendok teh, kita ambil,
setengah sendok teh. Masukkan. Dan fungisidanya untuk mencegah jamur kita berikan dengan dosis yang sama, setengah sendok teh. Terbilang cukup irit ya kawan ya. Ya, ini bisa dilihat setengah sendok teh. Yuk, tinggal kita isi dengan air. Tinggal kita semprotkan secara merata ya. Baik ya kawan, hari ini kita berada di tanggal 24 Oktober tahun 2021, hari Minggu. Kalau ingin lihat tanamannya seperti ini kondisinya, semuanya gemuk-gemuk kawan, tidak ada kurang satu apapun. Batangnya sudah besar, besar banget malah. Semuanya sama, pertumbuhannya merata. Ada satu atau dua pohon saja yang badannya itu kecil ya. Kalau pemupukannya hanya NPK dicampur dengan urea. Ayo kita siapkan dulu pupuknya. Ini di hadapan saya ada air ya, airnya sejumlah 26 gelas karena di hadapan saya ini jumlah pohon ada 26. Dan pupuk yang kita pakai adalah 26 sendok teh pupuk NPK 1616 dan 26 sendok teh, ini sendok teh yang kita pakai, pupuk urea. Oke, kita aduk dulu, kemudian masing-masing polybag kita kocor masing-masing 1 gelas. Baik, ini semuanya sudah rata kawan, tinggal kita kocorkan ya per tanaman 1 gelas seperti ini. Nah, untuk hasil buahnya nanti ya kawan, kita evaluasi sama-sama. Kita lanjut untuk penyemprotan ya kawan. Di sini kita masih gunakan 3 bahan. Untuk yang kita semprot di sini ada insektisida, saya gunakan Pegasus ya. Anda bisa gunakan merek lain. Kemudian pupuk daun, saya gunakan Gandasil D karena ini masih dalam pertumbuhan. Dan untuk fungisida saya masih gunakan Ditan. Boleh gunakan merek lain. Kita takar dulu. Gandasil D cukup setengah sendok teh. Ini setengah sendok teh saja. Dan fungisidanya sama, setengah sendok teh. Dan untuk Pegasusnya cukup gunakan setengah cc karena dosis per 1 liternya itu setengah cc ya. Baik, tinggal saya campur kemudian kita semprotkan. Baik, sampai di sini dulu, kita lanjut lagi nanti di hari Minggu atau di hari Rabu. Sekarang tanggal 31, tanaman semakin tinggi, melebihi tinggi badan saya. Dan ini kondisi tanamannya. Semuanya sehat, badannya gemuk. Rumput-rumput yang ada di bawah juga sudah saya semprot ya. Dan hari ini perawatan kita tentu masih sama, yakni pemberian pupuk berupa NPK 1616 dicampur dengan urea, dan juga penyemprotan insektisida, pupuk daun, serta fungisida. Ini pupuknya ya kawan, kita masih menggunakan pupuk yang sama. Perlu diketahui ya, tanaman saya ini jumlahnya 26 pohon dan ureanya juga 26 sendok teh. Jadi urea 26 sendok teh, NPK 1616 26 sendok teh, dan airnya 26 gelas. Kita campur semua jadi satu. Baik kawan, ini setelah semuanya rata dengan memeriksa sudah tidak ada lagi butiran pupuk yang ada di dasar. Kemudian kita kocorkan per tanaman 1 gelas sesuai dengan takaran jumlah air yang ada di ember ini. Pengocoran selesai kawan, selanjutnya kita lanjut untuk penyemprotan ya. Di sini kita perlu 3 bahan. Ini sama ya seperti video sebelumnya. Untuk pupuk daun, di sini saya masih gunakan Gandasil D. Air yang saya gunakan ini sekitar
2 liter ya kawan ya, 2 liter karena pohonnya semakin besar. Ini cukup sekitar 1 sendok teh ya kawan, seperti ini, 1 sendok teh. Kemudian untuk fungisida di sini saya gunakan merek dagang Ditan, sama 1 sendok teh saja seperti ini. Lebih sedikit dari ini boleh kawan, tidak ada masalah, misalnya seperti ini ya, seperti ini. Pokoknya 1 sendok teh ya, kira-kira 3 gram. Dan untuk insektisida ini untuk menghalau hama seperti ulat dan belalang yang biasa memakan daun, saya pakai Pegasus. Anda bisa gunakan Kurakron. Ini cukup 1 cc saja. Oke, tinggal kita isi. Baik, saya campur dulu, kemudian kita semprotkan. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti di hari Minggu berikutnya. Hari ini tanggal 7 bulan 11 tahun 2021, hari Minggu ya. Dan kalau kita lihat hari ini seperti ini kawan, kondisi dari tanaman jagung kita. Dan kita lihat di atas sudah seperti itu bentuknya. Dan hari ini pupuknya sudah berbeda dengan hari-hari sebelumnya, yang dimana kita menggunakan NPK campur urea. Sekarang ada lagi tambahan ya, namanya KCL. Nanti kita akan campurkan pada saat pengaplikasian pupuk yang ada di bawah situ ya. Ini hanya menggunakan polybag ya kawan ya. Dan juga untuk penyemprotan kita juga sudah tidak menggunakan gandasi lagi. Jadi kita hanya semprotkan insektisida campur fungisida atau insektisida saja. Ini ya kawan, kita masih pakai insektisida dengan merek dagang Pegasus. Dan untuk fungisida kita masih gunakan Ditan ya. Tapi hari ini saya tidak aplikasikan dulu karena saya lihat tanamannya baik-baik saja, tidak ada indikasi jamur. Jadi saya gunakan ini aja ya, Pegasus ini untuk mencegah hama ulat dan belalang ya. Ini air 1 liter saya gunakan tadi sekitar setengah cc ya kawan. Oke, ini saya campur dulu kemudian kita semprotkan. Oke, ini saya selesaikan dulu ya kawan, karena agak susah ini karena pohonnya sudah terlalu tinggi. Sekarang kita lanjut untuk pemupukan ya. Pupuknya berbeda dengan minggu lalu, karena ini kondisinya sudah bermunculan bonggol-bonggol jagungnya. Kita siapkan ya, pupuknya ada 3. Ini masih NPK 1616. Kita masih perlu urea ya, karena urea ini kalau di tanaman digunakan sebagai pengisian buah. Dan tak kalah penting adalah KCL. Ini unsur haranya kalium ya dalamnya. Dosisnya mirip-mirip ya seperti sebelumnya. Di sini sudah saya siapkan 26 gelas karena tanaman kita sejumlah 26. Ininya 26 sendok teh ya, saya persiapkan dulu. Kita hitung saja. 1 2 3 23 24 25 26 sendok teh ya kawan. Kita lanjut lagi untuk ureanya. 21 22 23 24 25 26. Ya, selanjutnya ini KCL ya kawan. KCL ini idealnya separuhnya saja. Berarti kalau 26 berarti cukup 13 ya, 13 sendok teh. Sini 1 2 3 10 11 12 13. Oke, tinggal kita aduk sampai rata. Sudah rata ya kawan ya, kita langsung kocorkan saja ya. Per tanaman 1 gelas ya, sesuai takarannya. Ini seperti ini. Oke, kita sambung lagi nanti di minggu depan. Hari ini tanggal 14 hari Minggu bulan 11 tahun 2021. Bila dilihat seperti ini jagung kita kawan, sudah terlihat jelas ya, pokok-pokok jagungnya sudah mulai besar. Sudah besar ya kawan. Ini sudah dekat masa panen. Nanti kita panen muda saja, tidak perlu ditunggu sampai tua karena memang tujuannya
untuk dibuat sayur ya, atau direbus juga bisa. Ini semuanya kondisinya baik dan harapan saya semuanya baik. Kita lanjut dulu untuk persiapan pemupukan di hari ini. Oke, kita siapkan dulu pupuk. Jadi cukup 26 gelas ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan pupuk kita gunakan 3 macam ya. Di sini ada NPK 1616 sejumlah 26 sendok teh. Ini 26 sendok teh. Kemudian urea. Ureanya pun sama 26 sendok teh. Ini saya gunakan urea yang bersubsidi, biasanya warna pink seperti ini. Dan ini KCl separuh dari takaran ini ya. Contoh yang tadi 26 sendok teh, berarti ini cukup 13 saja ya, 13 sendok teh. Oke, kita campur saja ya kawan. Semuanya kita aduk dan kita kocorkan per tanaman masing-masing 1 gelas. Setelah dirasa cukup rata kawan, dengan memeriksa pastikan sudah tidak ada lagi yang berupa butiran ya di dasar air, kita kocorkan per tanaman 1 gelas seperti ini. Ternyata bisa ya kawan ya menanam jagung hanya dengan di polybag. Jadi ini bisa diletakkan di pekarangan yang dasarnya itu adalah semen ya. Nanti setelah kita panen akan kita bongkar, kita periksa bagaimana kondisi akarnya. Kita lanjut penyemprotan ya kawan. Untuk obat-obatan di sini saya masih gunakan Pegasus ya. Bisa gunakan merek lain terserah Anda. Di sini kebetulan saya punya cuman ini. Di sini saya membutuhkan air sekitar 1 liter. Ini cukup setengah cc saja ya, tidak perlu terlalu banyak. Ini insektisida ya. Kemudian untuk fungisida saya masih gunakan Titan. Ini untuk yang mencegah jamur ya kawan ya. Biasanya menyerang bagian batang, bagian bawah, dan juga daun bagian atas. Ya pokoknya jamur itu menyerang segala tempat ya. Ini 1 liter kita cukup beri setengah sendok teh. Segini kawannya, tidak perlu terlalu banyak. Gunakan tuas yang panjang seperti ini kawan, supaya cairan obat semprot ini tidak mengenai diri kita. Seperti contoh yang saya lakukan. Baik, kita lanjut lagi saudara. Hari ini tanggal 21, hari Minggu ya. Dan seperti ini kondisi jagung yang kita tanam. Ini sudah siap panen kawan ya. Kalau mau dipanen sekarang bisa. Ini saya tambah lagi sekitar 1 minggu ya, untuk mendapatkan hasil jagung yang bagus. Ini kalau ingin dibuat sayur ini bisa, tapi kalau untuk direbus itu usahakan agak besar lagi sedikit ya. Dan hari ini kita bisa lakukan pemupukan lagi ataupun tidak. Jadi ini tidak dipupuk sudah tidak masalah kawan, kita biarkan seperti ini. Kita hanya menunggu sisa-sisa unsur hara yang ada di polybag itu sampai habis, karena ini memang mau kita panen muda. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, hari ini adalah pemupukan yang terakhir. Jadi setelah ini tidak ada pemupukan lagi. Baik, di sini sudah saya siapkan pupuk yang sama dengan minggu lalu ya. Di sini kita punya 3 bahan, yakni KCl, ini urea subsidi ya, bisa gunakan urea yang biasa, dan ini NPK 1616. Kita masukkan. Ureanya sama 26 sendok teh. Dan KCl ini separuhnya ya, ini sekitar 13 sendok teh. Baik, saya aduk dulu ya kawan, kemudian kita kocorkan. Baik kawan, bila dirasa semuanya sudah tercampur sempurna, per tanaman tinggal kita kocor kira-kira 1 gelas. Ya seperti ini ya. Ini rumputnya saya biarkan kawan, karena memang sudah mendekati masa panen. Oh ya kawan, untuk penyemprotan pestisida saya batalkan karena seminggu lagi akan saya panen. Jadi ini biar tidak mengandung pestisida. Oke. Dan sekarang tanggal 28 bulan 11 tahun 2021. Jagung kita sudah siap untuk dipanen. Oke, tinggal kita petik saja seperti ini.
Dan ini dia hasilnya setelah penantian kita selama beberapa hari. Oke, saya lanjut lagi untuk memetik yang lain. Itu dia tadi ya saudara, tentang dokumentasi saya menanam jagung yang hanya di polybag seperti ini, namun bisa menghasilkan buah jagung seperti ini. Lumayan, ini belum selesai saya panen. Mungkin sampai di sini saja ya kawan ya. Kalau Anda terbantu dengan tayangan video saya, mohon bantu like untuk video ini, dan kita akan buat video-video lainnya yang lebih bagus daripada hari ini. Baik, terima kasih banyak ya atas waktu Anda menonton video ini. Jangan lupa like. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu hal, mungkin Anda ingin mengetahui bagaimana kondisi akarnya. Akan kita robohkan salah satu ya. Ini dia kawan ya, nampak bagus, tidak ada akar besar yang keluar kecuali akar kecil-kecil seperti ini. Oke, saya harap dokumentasi saya ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.